Ya Rab, itu Arab tukang ejek bener. Dulu ini yang dirubah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian itu mulia itu hanya karena takwa di sisi Allah, bukan karena ahsab. Semua kita ini sama, tidak ada beda syarif dengan yang tidak syarif, alim dengan jahil. Ini adalah multi level marketing yang sesungguhnya. Maka jangan ragu memulai wakaf dengan diri kita sendiri dan ajak orang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Berdasarkan surat Al-Hujurat, beliau membacakan ayat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, ya, lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kamu min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami ciptakan kalian laki perempuan bersuku-suku. Di sini banyak suku, ya, mulai dari suku Betawi, Sunda, Jawa, Padang, Bugis, Batak, apa macam-macam suku lah. Untuk apa semua itu? Lita'arafu. Bukan untuk musuh-musuhan, tapi untuk apa? Untuk saling berta'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini kaidah. Yang paling mulia di sisi kamu yang bertakwa. Innallaha alimun khabir. Zakar al-Qurtubi, Imam Qurtubi mengatakan asbab turun ayat ini disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, lima kana yaum fathi Makkah, ketika di Fathu Makkah Nabi nyuruh Bilal hatta ala zahril Ka'bah, sehingga naik ke atas Ka'bah lalu azan di atasnya. Lalu ada yang berbicara, faqala Aitab ibn Usaid ibn Abil Ais, alhamdulillahilladzi qabada abi hatta la yara hadzal yawm. Rasisnya orang Arab dulu, ya. Orang Arab dulu rasis. Kata dia, untung babe gua udah meninggal, sehingga nggak nyaksin orang hitam naik Ka'bah. Ini yang ngomong siapa nih? Ya, Ibnu Usaid. Bacanya alhamdulillah lagi. Jadi ternyata orang baca alhamdulillah itu nggak mesti benar. Sama orang takbir belum tentu benar. Siapa tahu takbir gunanya untuk caci maki orang, merendahkan orang, belum tentu benar. Qala Al-Harits ibn Hisham, ma wajada Muhammadun ghaira hadzal ghurab al-aswad muazzinan. Itu si Muhammad nggak punya muazin yang lebih hitam dari itu, gitulah kalau bahasa kita, ya. Nggak ada lagi yang lebih jelek daripada Bilal gitu. Itu bahasa mereka. Parah nggak nih? Rasisnya bukan main. Antum nih ada yang azan, suaranya indah tapi mukanya jelek, apa gitu kita? Emang nggak ada yang lebih jelek dari orang ini? Ini kalau terjemahan bebas dari kalam Al-Harits ibn Hisham. Apa kata Suhail? Iridillahu syai'an yughayyiruh. Kalau Allah berkehendak lain, maka Allah akan merubah dia menjadi putih. Nah, itu kan ngejek semua tuh. Ya Rab, itu Arab tukang ejek bener. Dulu ini yang dirubah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Arab juga tapi gak tukang ejek. Mereka Arab tukang ejek. Wa qala Abu Sufyan, inni la aqulu syai'an akhafu ay yukhbira bihi rabbus sama. Berkata Abu Sufyan, aku tidak mengatakan apa-apa, khawatir. Jadi Abu Sufyan ini sudah menyaksikan Nabi Muhammad tuh kalau aneh-aneh dulu selalu ada wahyu turun. Maka Abu Sufyan bilang, diam aja deh, ntar turun lagi wahyu. Bener turun wahyu. Fa'ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu bima qalu. Lalu Jibril datang kepada Nabi Muhammad mengabarkan gosipan orang Mekah. Nabi lagi di bawah, ya. Itu yang ngomong di mana aja disampaikan sama Jibril laporan. Fada'ahum wa sa'alhum amma qalu. Nah, Nabi meskipun beliau dapat wahyu, tetap saja beliau tabayyun. Tetap apa? Tabayyun dulu, jangan main hantam-hantam aja. Ini Nabi nih, coba. Fa'aqarru, lalu mereka mengiyakan.
fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah, turunlah ayat ini, zajarahum, zajara artinya mana'a, melarang mereka, anit tafakhur bil ansab, untuk berbangga-bangga karena nasab, wa takatsur bil amwal, bangga-bangga dengan harta, wal istirya bil fuqara, ya, meremehkan para fuqara, fa innal madar ala taqwa, karena poros yang dilihat Allah adalah ketakwaan, wal jami' min Adam wa Hawa innamal fadlu bit taqwa, semua kita keturunan Adam dan Hawa, yang lebih cuma takwa. Hal ini disebutkan juga dalam riwayat Imam Tirmizi. Kata Imam Tirmizi, an Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba bi Makkah. Nabi berkhutbah di Mekah. Ya ayuhan nas, innallaha qad adhaba ankum aibatal jahiliyah. Wahai umat manusia. Nah, Nabi ngomongnya bukan ya ayyuhallazina amanu. Jadi sighat kalimat ini menunjukkan Nabi sedang berbicara dalam bab humanity, kemanusiaan, bukan hanya bab keagamaan. Maka berarti spiritual Rasulullah ini tidak hanya untuk orang-orang beriman, tapi juga untuk semua umat manusia. Wahai manusia, innallaha qad adhaba ankum aibatal jahiliyah. Allah sudah menghilangkan dari kamu aibnya jahiliyah. Ya. Wa ta'azamaha bi abaiha fannas, ya. Wa ta'azumaha bi abaiha, dan sikap belagu mereka, sombong mereka karena keturunan kakek moyang mereka. Fannasu rajulani. Nah, maka jenis manusia sekarang cuma dua. Rajulun barrun taqiyun karimun 'ala Allah wa fajirun syaqiyun hayyinun 'ala Allah. Dua aja, laki-laki yang barrun, baik, taqiyun, bertakwa, karimun, pemurah. Karim itu artinya bukan mulia sebenarnya, tapi pemurah. Suka berbuat baik meskipun disakiti, itu karim. Itu beda karim dengan jalil, sama-sama maha mulia. Majid, aziz, karim, terjemahan Indonesia sama-sama mulia. Apa perbedaannya? Al-karim man la yazalu bi ihsanihi ma'annahu mazlum. Orang yang senantiasa berbuat baik meskipun dia disakitinya. Itu gak ada di kitab, Pak, adanya di dada saya. Canda, Pak, ya. Di dada saya gak ada apa-apa. Maka saya pakai kitab, ya. Yang kedua, fajirun syaqiyun, orang yang kata-katanya keji. Syaqiyun, orang inilah yang disebut syaqi, orang yang nasibnya nanti susah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hayyinun 'ala Allah, dia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau karim, dia murah dan dimurahkan rahmat Allah kepadanya. Karimun Allah, maka Allah maafkan dia, itu arti karim. Jadi kalau ada rajulun karim, dia pemurah, Allah pun pemurah kepadanya. Fa'il bi ma'nal mubalaghah. Kalau seseorang sudah disebut karim, jika dia pun salah Allah maafkan. Nah, itu pemurahnya Allah. Maka rajulun karim huwa abdul karim, ya. Wan nasu banu Adam wa khalaqallahu Adam min turab. Kita ini manusia keturunan Adam. Adam tercipta dari tanah yang sama. Jadi walaupun kulit kita beda-beda nih, jangan terbersit, Bapak. Yang sukunya Betawi merasa lebih dari Sunda, sukunya Sunda merasa lebih dari Jawa. Itu batal tuh, ya. Ayat ini nggak dapat. Jadi jangan pernah terbersit sedikit pun suku kita lebih mulia dari suku orang lain. Berbangga dengan suku boleh, tapi tidak boleh merasa lebih mulia. Ini beda-beda tipis, ya. Saya baru saja dari Pontianak. Di sana para habaib dan para Arab-Arab yang bukan habaib dan kiai-kiai bergaulnya setara. Jadi mereka itu kayak setara. Itu ajib juga tuh di Kalimantan, ya. Luar biasa kita lihat. Qala Ibnu Katsir
Inna akramakum indallahi atqakum ay innama tatafadaluna indallahi ta'ala bittaqwa la bil ahsab. Kalian itu mulia itu hanya karena takwa di sisi Allah, bukan karena ahsab. Ahsab ini beda dengan ansab. Ahsab itu kebangsawanan. Kalau ansab nasab, ya. Dan disebutkan di sini di baris keempat, Nabi ditanya, Ayun nas akram. Ketemu ya halaman 30. Qal akramuhum innallahi atqahum. Nabi ulang itu ayat. Yang paling karim di sisi mereka adalah yang atqa, yang paling bertakwa. Qalu laisa an hadza nas'aluk. Wahai Rasulullah, bukan itu yang kami mau. Lalu Nabi mengatakan akramun nas Yusuf. Yusuflah yang paling mulia. Nabiullah ibnu Nabiillah ibnu Khalilillah. Ya. Masih keturunan Nabi, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, kakek buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu laisa an hadza nas'aluk. Bukan ini yang kami tanya. Fa an ma'adinil Arab tas'alunani. Apakah kalian bertanya mengenai sumber-sumber orang Arab? Qalu na'am. Apa jawaban Nabi? Khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil Islam. Orang yang zaman jahiliyahnya orang mulia, maka masuk Islam dia akan ikut mulia. Maksudnya gini, ada orang awam masuk Islam, ada doktor masuk Islam, beda nggak? Ada orang pasar masuk Islam, ada pendeta masuk Islam, beda nggak hasilnya? Beda ya? Nah, kira-kira begitu. Idza faquhu, ya, kalau di riwayat yang kami baca dari guru-guru kami, faquhu artinya betul-betul dalam pemahamannya. Bisa faqiha, paham aja. Kalau faquhu, ya, amik, fihi rusuh, ya, ada kedalaman. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis Imam Muslim. Allah tidak pandang surahmu, bentukmu. Jadi hidung yang mancung enggak berarti lebih mulia daripada hidung yang pesek. Enggak ada urusan itu, ya. Tapi orang kita nih senang banget sama hidung. Ya, tahu nggak antum? Orang-orang terutama perempuan-perempuan di Prancis itu operasi supaya hidungnya kurang. Hidungnya kemajuan, Pak. Orang-orang timur datang ke Korea Selatan cuma untuk mancung-mancungin hidung. Kita begini-gini aja tadi ya. Allah itu tidak mandang kamu dengan surahmu, bentukmu, wala amwalikum, bukan juga hartamu, tapi qalbu dan amalmu. Nah, qalbu kita nih bening atau tidak? Sebening apa qalbu kita, semulia itulah pandangan Allah ke dalam qalbu. Itulah sebabnya sering-sering sebut nama Allah. Karena nama Allah ini kalau diturunkan, jadi Quran itu diturunkan ke gunung, kharra, ya, dia akan tunduk langsung. Itu Quran. Quran isinya kalam Allah. Kalam Allah isinya nama Allah. Kalau nama Allah dimasukkan ke dalam kolbu, kolbu jadi tunduk dan dia menjadi berat. Kolbu itu nanti jadi berkualitas. Bapak pernah belajar tasawuf, ngaji kitab tasawuf, tapi nggak ngefek. Itu karena di kolbu yang ngajar belum ada nama Allah. Dia ngajar kitab sih bisa, ngajar tasawuf nggak bisa, itu bedanya. Cuma bisa mengajarkan kitab tasawuf, bukan ngajarin tasawuf. Dua hal yang berbeda. Ngajarin kitab mah gampang. Tasawuf kan urusan kolbu, urusan ruh.
Bukan berarti sudah dapat ijazah kitab kemudian ruhnya sudah dapat ijazah, belum tentu. Ya. Hadis yang sama dibaca oleh dua orang yang berbeda. Satu ahli fikih, satu ahli qalbu, rasanya beda. Taib. Karena Allah memandang ke dalam qalbu, jangan terlalu sibuk dengan penampilan zahir. Nggak dapat rida yang mahal, yang apa adanya lah ya. Jangan sibuk dengan penampilan yang zahir. Ada kelompok sibuk dengan zahir ya. Celana dinaikin-naikin tuh ya. Menurut dia bisa wusul kepada Allah dengan begitu kali ya. Kasihan ya. Coba antum ketemu nggak Nabi pakai celana jingkrang, ada nggak hadisnya? Ini serius loh, ini bukan canda nih. Ketemu nggak? Aneh nggak ketemu soalnya. Kalau ada yang ketemu tolong kasih tahu. Hah? Semua riwayat mengenai pakaian Nabi itu pakai celana atau pakai izar, sarung. Pakai sarung. Beruntung nih pakai sarung ya. Alhamdulillah, ini pakai celana ya. Bid'ah sendiri dia. Tapi dia gak jingkrang. Dan lucu sekali, pakai celana gunung, masuk masjid di belakang imam. Ya salah. Dia merasa dirinya ahlus sunnah. Inilah sunnah Nabi. Celana jingkrang, celana gunung. Yang paling parah pakai celana dalamnya orang Arab, tahu nggak? Tahu? Tahu kan? Panjang. Celana dalam orang Arab tuh panjang, Pak. Tolong jangan malu-maluin kita. Jangan sholat pakai celana begitu. Di belakang imam lagi ya salam ya. Tusolli bil bantalun. Gitu bahasa Arabnya ya. Wa minha an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu unzur fa innaka lasta bi khairin min ahmar wala aswad illa an tufaddilahu bi taqwallah. Jadi si Abu Dzar ini pernah narsis dan rasis. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu pernah ngejek Bilal. Bilal tuh hitam, Pak. Terus apa kata Abu Dzar? Ya aswad. Bener kan dia hitam? Terima nggak dia digituin? Enggak. Gua hitam tapi jangan dipanggil hitam. Itu tuh. Aneh-aneh, ada yang gendut tuh jangan dipanggil gendut. Itu betul-betul bikin dia terpuruk gitu. Dut gitu. Kasihan tuh orang. Jangan dipanggil begitu. Kasihan. Abu Dzar ini pernah ngerjain Bilal. Bilal ngadu kepada Rasulullah ya. Nangis-nangis ke Rasulullah, kira-kira begitu. Wahai Rasulullah, aneh aswad Rasulullah. Tapi aneh gak itu dipanggil aswad sama orang ya, karena orang ini ingin memperolok-olok beliau. Akhirnya Nabi berkalam kepada Abu Dzar ya, ini kalamnya. Abu Dzar, kamu tuh gak lebih baik daripada orang yang kulitnya merah ataupun hitam, kecuali takwamu. Di riwayat yang lain lebih kenceng dari ini. Nabi berkalam, inna fika syai'an minal jahiliyah. Di dalam dirimu hai Abu Dzar masih ada sedikit bagian dari jahiliyah ya. Ini kita ketika pemilu isu-isu ini ramai ya. Mohon maaf, isu Jawa, Cina, Arab, ini nggak baik ini. Janganlah begitu lagi. Pribumi, non pribumi, siapa sih yang sebenarnya pribumi di negeri ini? Cek DNA-nya Pak, bener nggak kita asli orang Indonesia? Jangan-jangan orang Afrika lagi aslinya nggak? Kita ini ngerasa aja kita lahir di sini terus kita orang sini, belum tentu. Siapa tahu antum ini dominan Sunda, siapa tahu dominan Bugis, siapa tahu dominan Cina, ya kan? Nah, ini saya ulang-ulang terus. Mungkin nanti kita akan berbeda dengan banyak ustadz yang
yang terlalu menyudutkan orang-orang yang bermata sipit. Ya, bagi kita nggak suka dengan sistem mereka yang jahat-jahat, yang monopoli ini. Tapi jangan rasis kepada orang-orangnya, karena kita punya teman juga yang mata-mata sipit mualafnya benar banyak, ya. Yang bagus-bagus banyak. Cuma ketika dibawa ke bab politik, jadilah rasis. Maka berkali-kali kita kasih tahu, politik adalah fitnah terbesar umat akhir zaman. Politik, Pak, hati-hati, ini bentar lagi. Di hadis yang berikut, Hubaib ibn Kharrash al-Asri mendengar Nabi SAW yaqul, al-muslimuna ikhwah, orang Islam itu bersaudara. La fadla li ahadin, tidak ada kelebihan seorang pun mereka ala ahadin, terhadap yang lain. Ini saya kasih tahu jelas-jelas, Pak, saya dan Bapak semua tidak ada kita kelebihan apapun, gak ada sama sekali. Maka jangan terbersit, saya, aku, gua lebih baik dari yang di sampingnya. Itu lihat, itu pasti iblis tuh dalamnya tuh. Itu sama aja ke orang di samping, kelompok di samping, sama, ya, nggak boleh juga tuh. Torikot ini dengan torikot itu, mazhab ini dengan mazhab itu, nggak boleh juga. Illa bittaqwa, kecuali dengan at-taqwa. Saya mau tanya, takwa itu pakaian atau isi dada? Apa kata Nabi? At-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi thalatha. Takwa itu di dalam dada. Lalu Nabi mengisyaratkan ke dalam dadanya 3 kali. Kalau begitu, kenapa ada istilah pakaian takwa? Masih terjebak lagi dengan pakaian. Nah, kita nggak mau terjebak di bagian-bagian seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang bukan Allah, Nabi di zaman itu belum ada namanya HAM, belum ada namanya antisara, belum ada kuliah S1, S2, S3. Sudah berbicara 14 abad yang lalu hal-hal yang hari ini baru disadari seabad yang lalu. Penghapusan perbudakan secara global itu kan baru di Amerika, ya. Tapi yang pertama kali buat siapa nih? Rasulullah SAW. Nabi itu nggak mungkin menghadang sistem yang sudah ada, perbudakan, nggak mungkin dihadang. Maka beliau diilhamkan, diwahyukan oleh Allah, setiap kali ada kafarah ini, kafarah itu ujungnya pembebasan budak. Itu cara Allah, ya. Langsung ke halaman 31. Haqa'iq sabitah walakin. Nah, ini disepakati, tapi ingat, jangan kemudian merasa setara lagi juga dengan orang tertentu, ya. Hadhihi haqa'iq sabitah wa nususun qat'iyah la yunkiruha muslim la yakhtalifu fi ma'naha man lahu adna ma'rifah bil arabiyyah. Orang yang baru belajar bahasa Arab aja ngerti ini ayat, ini hadis. Yang baru belajar bahasa Arab, apalagi yang sudah lama ngaji bahasa Arab. Lakin ba'duhum yantaliquna minha bi aqlin muslim wa fahmin saqim wa qalbin ghairi salim ila al-hujum ala ali baitin nubuwah al-mutahhar muntaqidan wa muntaqisan wa muhtaqiran wa mubghidan farihan masruran bi hadhihi al-fursah min khilali hadhihi an-nusus liyahaqqiqa ma biha ma yuriduhu mimma yamla' sadrahu hinqan wa hasadan wa bughdan li ahli bait. Ini kalau kita terjemahkan secara bebas, dalil-dalil ini benar. Cuma sayang, dalil ini digunakan oleh orang yang punya iri dengki di kalbunya terhadap ahlul bait, terhadap zuriat Nabi SAW, untuk menyerang mereka, gitu. Habaib juga ngerti beginian kok. Mereka juga sadar kok bahwa mereka tidak mulia kecuali dengan takwa.
Tapi ini dalil bukan untuk menhunjam mereka, bukan untuk hujum, ya. Laisa lil hujum. Tapi mereka mencoba mengambil dalil ini ilal hujum ala alil bait an-nubuwah al-mutahhar. Nah, modus. Ini dalil enggak berkaitan dengan ini, mereka kaitkan dengan ini. Antum sekarang udah pernah dengar belum ada ustadz tidak percaya ada habaib, ada zuriat Nabi? Udah dengar? Ya? Gimana tuh, kita apain dia? Di masa Nabi ahlul bait nggak boleh terima zakat, benar nggak? Berarti mereka dibedakan dengan yang bukan ahlul bait. Ketika Sayyidina Al-Hasan dan Husain mau mengambil makanan kurma itu di kebun yang diwakafkan. Ada riwayat yang lain di kebun itu nggak ketahuan ini sedekah apa bukan. Udah masuk ke mulutnya langsung Nabi ambil, keluarin. Apa kata Nabi? Ini sedekah. Bisa jadi ini sedekah dari yang punya, dan ini tidak pantas kamu makan. Sedekah itu kotoran harta, sedangkan ahlul bait disucikan Allah. Liyuzhiba ankum, kan gitu ya, jelas sekali. Witahhirakum, jelas itu ayatnya, bahwa mereka Allah hilangkan dari mereka kotoran dan Allah bersihkan dari noda-noda. Maka para zuriat Nabi ini sebenarnya nggak boleh makan yang ahlul bait utama, ya. Tidak boleh secara adab memakan barang-barang sedekah. Nah, untung antum nggak masuk, ya. Halal makan sedekah. Kecuali minal fuqara, dia sayyid, dia syarif, dan dia fakir, itu dibolehkan, ya. Fakulluna ya'taqid. Nah, ini 4 baris terakhir di paragraf ini. Annal jami' amamal haqqi sawasiyah, la farqa baina syarifin wa wadi' wala baina alimin wa jahil. Semua kita ini sama. Tidak ada beda syarif dengan yang tidak syarif, alim dengan jahil. Wala baina arabiyyin wa ajami, tidak pula ada rasis Arab dan non-Arab. Kullu hadza maha hifzil huquq ahlil huquqi min al-bait. Tapi tetap harus jaga adab terhadap ahlul bait, ya. Wa ahlul ilmi wa ahlul fadli wal mazaya. Ahlul bait setelahnya ahlul ilmi. Ahlul fadl, orang yang punya kemuliaan, wal mazaya, kelebihan, wa taqriru syarafihim wa karamatihim, lalu menetapkan keutamaan kemuliaan mereka. Ini ayat yang tadi saya kutip tengahnya. Innama yuridullah liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait. Lalu di belakangnya wa yutahhirakum tathira, ya. Apa kata Imam Tabari? Innama, halaman 32. Yuridullahu liyuzhiba ankum as-su'a wal fahsya ya ahla Muhammad wa yutahhirakum minan nasi alladhi yakunu fi ma'asillahi tathira. Allah ingin membersihkan kalian dari noda dosa dan maksiat, wahai ahli Muhammad, ya. Jangan-jangan kita ini iri sama habaib. Ada yang iri ya? Enak amat ente lahir dari habaib langsung dicium tangannya sama orang, gitu ya? Gak boleh lah, ya. Kan ada ayatnya Ustaz, am yahsudunan nas, gitu ya. Apakah mereka iri dengki? Oleh Imam Tabari diartikan, kamu jangan iri kalau ada zuriat Nabi, ada zuriatnya kiai, syekh, nggak boleh iri. Itu kita ini lahir kan udah ketentuan dari Allah. Ada yang bisa nolak? Lahir sebagai hidung pesek, lahir hidungnya bulat. Ada yang bisa nolak? Nggak bisa, ini takdir kita. Yang harus ada ridho, ya. Qala al-Azhari, ar-rijsu ismu likulli mustaqdirin min amalin wa ghairih. Rijs yang ada di Quran itu artinya semua sesuatu
yang buruk dari amalan ataupun selain amalan, ya. Surat 33 daripada Allah